Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Saya mengajak kita semua kembali pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang menuntun bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami naikkan segala puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini juga Tuhan kami memerlukan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Lukas 16 ayat 10. Saya bacakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jemaat dikasih Tuhan, hal-hal kecil, perkara-perkara kecil seringkali diremehkan orang. Seringkali diabaikan orang. Tetapi kalau kita mau setia mengerjakan hal-hal yang kecil, kebenaran-kebenaran kecil, kita akan dipercaya untuk bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar. Segala yang besar-besar memang bermula dari kecil. Pohon yang besar, misalnya pohon termbesi, ya mungkin ada dekat kita. Pohon itu besar, tapi saudara tahu, mulanya adalah benih yang sangat kecil. Biji yang kecil, tapi bisa seperti itu. Ya, Alkitab juga ada ya, biji sesawi ya, yang sangat kecil, lembut, ternyata bisa jadi pohon yang besar. Karena itu jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Karena di balik hal-hal kecil ini akan ada sesuatu yang besar terjadi. Ya, setialah dalam perkara kecil, tanggung jawab kecil yang diberikan kepada kita untuk kita kerjakan. Kerjakan dengan sungguh, dengan setia. Ya, termasuk dalam hak kebenaran, jangan pernah kita meremehkan. Ya, misalnya kebiasaan untuk kita berdoa, ya. Mau makan berdoa, mungkin sepele cuma makan berdoa. Tanamkan ini sejak kecil. Anak-anak kita tanamkan, ayo berdoa dulu sebelum makan, ayo berdoa setelah bangun tidur. Kenapa hal-hal kecil yang kita tanamkan ini akan menjadi kebiasaan yang baik yang akan terbawa dalam hidupnya. Orang yang setia dengan perkara-perkara kecil, dalam kebenaran-kebenaran kecil akan dapat dipercaya juga untuk hal-hal yang besar. Misalnya saudara berjalan, tiba-tiba saudara lihat misalnya ada kulit pisang di trotoar tempat saudara berjalan, saudara ambil, saudara masukkan tempat sampah. Mungkin sepele. Orang lain mungkin gak peduli. Tapi saudaraku, ketika engkau setia dengan perkara-perkara yang demikian, Tuhan melihat semua yang kau kerjakan. Orang-orang yang setia seperti ini, orang-orang yang akan dipromosikan, orang-orang yang diangkat Tuhan. Karena itu mari lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lihat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Perhatikan ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Yang pertama lakukan dengan segenap hati. Bukan terpaksa, bukan karena sungkan, bukan karena ketakutan. Ya, orang kadang melakukan karena ketakutan. Wah, takut ketahuan pimpinan, takut begini begitu. Enggak, lakukan. Mau ada pimpinan atau tidak, mau dilihat orang atau tidak, mau ada yang peduli atau tidak, lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Seperti untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan kita kan nggak bisa main-main ya. Kita akan berusaha sebaik mungkin. Ya, untuk pimpinan kita saja, untuk perusahaan saja, atau di mana kita bekerja. Seringkali ya kita kan juga harus taat. Misalnya masuk kerja jam 7, saya yakin saudara akan berusaha bagaimana jam 7 sudah sampai kantor, jangan terlambat. Itu baru untuk dunia. Apalagi untuk Tuhan, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi.
Kenapa demikian? Karena kalau kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kamu akan menerima bagian yang ditentukan Tuhan sebagai upah. Bukan gaji ya, kalau kerja dapat gaji. Tapi kalau melakukan segala hal yang baik, ketulusan, kejujuran, ya, engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka ada upah yang dari Tuhan. Tuhan akan mengangkat orang-orang yang demikian, orang-orang yang setia, termasuk dalam hal-hal atau perkara-perkara kecil, yang tidak pernah meremehkan perkara kecil, ya, karena perkara kecil bisa jadi masalah kalau kita tidak hati-hati. Ya, seringkali banjir atau genangan air terjadi karena apa? Karena saluran air tersumbat sampah. Sampahnya nggak seberapa, mungkin karena ada bekas plastik nutup saluran air, maka airnya mampet, jadilah banjir. Coba diangkat kotorannya, langsung airnya bisa keluar. Perkara kecil bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya bahwa orang-orang yang demikian akan dipercayai Tuhan untuk bisa menanggung atau menerima tanggung jawab perkara-perkara yang lebih besar. Engkau benar dalam perkara kecil, engkau akan benar juga dalam perkara besar. Karena orang-orang yang setia melakukan kebenaran, orang-orang yang setia melakukan hal-hal termasuk perkara kecil, orang-orang yang demikian ini, orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang yang akan dipromosikan Tuhan, diberikan tanggung jawab yang lebih besar, diangkat Tuhan. Ya, kalau diangkat Tuhan lebih tinggi, berarti ada blessing yang lebih besar juga. Berkat Tuhan juga lebih besar. Diberkati sedikit, mengucap syukur. Diberi berkat lebih banyak, semakin mengucap syukur. Orang-orang yang demikian ini akan diberkati lebih lagi. Karena apa? Orang-orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan. Setia dari perkara kecil sampai akhirnya Tuhan diberikan tanggung jawab yang besar sekalipun, tetap setia. Orang-orang demikianlah orang-orang yang akan disertai dan diberkati, bahkan dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar untuk kami setia dalam setiap tanggung jawab, setiap kepercayaan, perkara-perkara kecil sekalipun yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami kerjakan. Kami belajar setia mengerjakannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan setiap tanggung jawab, baik di pekerjaan, di pelayanan, di masyarakat, di keluarga, dimanapun, tanggung jawab yang harus kami kerjakan, Tuhan, kami mau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami percaya berkat Tuhan, upah yang dari Tuhan, Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan mau mengajari kami tentang kesetiaan dalam perkara kecil, dan kami mau belajar melakukannya dalam hidup kami. Menserahkan hari ini hidup kami, Tuhan pimpin sertai kami. Lindungi kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jaga, lindungi, jauhkan segala penyakit, segala mara bahaya, segala celaka. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.